Alhamdulillah saya bisa ngaji juga di Mekah. Yang ngajari guru saya Habib Rizik Syihab. Kan nambah ilmu ngaji di tanah haram pengajian. Kemudian di Madinah, alhamdulillah punya teman-teman mahasiswa dan yang sudah selesai kuliah di Madinah. Saya hubungi bisa. Terus pada datang bawa mobil. Rupanya punya persatuan mahasiswa sholawat gitu ya. Persatuan mahasiswa yang kumpul sholawatan, ada yang punya mobil, Bib ada mobilnya, ya udah, jadi nggak perlu cari taksi, nggak usah sewa mobil, diajak keliling sama mahasiswa tuh tempat-tempat bersejarah. Terus saya pengen makan daging onta, katanya itu daging onta kalau yang masak pinter enak. Akhirnya makan daging onta pakai nasi mandi, ya kapsah dan kawan-kawannya itu, saya nikmati daging onta. Kemudian saya bilang sama mahasiswanya, pokoknya pesen yang enak-enak, saya yang bayar. Kaya. Begitu rampung gitu saya mau bayar, kata mahasiswanya, enggak usah Bib, hadiah dari kami. Terus saya bayang, saya ngomong kelasmu mahasiswa lo, gak dia duit awakmu, aku dia duit iki, ojo sombong gitu ya. Saya maksa, enggak, pokoknya saya mau bayar. Kata mahasiswanya, enggak Bib, kali ini kami mau ngalap barokah. Karena ini kami mau ngalap barokah, mau cari berkah. Jazakumullah khairan teman-teman yang udah jamu saya di Madinah dan dimanapun berada. Yang pengen saya sampaikan, banyak dulur itu enak. Makanya pesan orang Jawa, mangan ora mangan, yang penting kumpul. Betul kan? Artinya kamu punya duit nggak punya duit, yang penting punya saudara. Nah ini penyakit corona ini mau membuat kalian jadi tidak bersaudara. Membuat kalian toleh kanan bingung, toleh kiri bingung, lihat depan bingung ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mau dikalahkan oleh corona dan kawan-kawannya. Pokoknya kita hidup berbangsa, bernegara ya, dan saudara dalam seagama, harus saling menguatkan tali ikatan persaudaraan satu dengan yang lain. Hindari penyakit hati. Penyakit hati itu lebih cepat menular daripada corona. Ya, makanya kalau orang yang kumpul sama orang suka ghibah nanti jadi ahli ghibah. Orang yang kumpul sama orang suka iri nanti jadi iri. Orang suka kumpul sama orang sombong nanti jadi sombong. Karena manjalas janas. Siapa yang berteman nanti akan jadi sama. Duduk bareng nanti jadi sama, ketularan. Makanya kalau untuk urusan hati duduk pilih-pilih. Duduk sama teman-teman ngaji, insya Allah semakin sehat. Tapi kalau sama orang yang hidupnya cuman mencela, menghina orang lain, tinggalkan. Karena manusia itu banyak yang baik. Tinggalkan, jangan kemudian kamu hinakan. Jangan menghina, enggak boleh. Ya nyingkir saja. Karena kita enggak mau terlibat penyakit yang sama. Tapi jangan kamu rendahkan. Itu orang sombong. Itu orang jelek. Enggak boleh begitu. Berarti kamu juga lagi sakit. Tinggalkan karena kita pengen jadi orang yang baik. Dan kita doakan mudah-mudahan dia juga jadi lebih baik. Dan kita ngomong seperti itu bukan merasa lebih baik, tapi karena kita merasa aku kotor, aku banyak penyakit, aku nggak pengen nambah penyakit. Dia mungkin sakitnya cuma satu, yang aku tahu dia sakitnya itu tok. Sementara aku penyakitku udah 20, nggak mau aku tambah lagi. Dia lebih hebat dari aku lebih hina dan kotor dari dia. Jadi menyingkir bukan karena merendahkan orang lain, menyingkir tidak dengan menghinakan orang lain. Dan itulah banyak orang gagal. Ya banyak orang gagal. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Jelas. Jam berapa ini Bu Seha? Alhamdulillah 5:30. Tambah dikit lagi boleh? Banyak juga boleh. Di antaranya saya bertemu dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan ketaatan. Habib Abdul Qadir bin Ahmad almarhum Jeddah rahimahullah mengatakan Habib Zain bin Smith merupakan Syafi'i hadhihi ummah. Jadi pangkatnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah karena ilmunya luar biasa. Habib Zain bin Smith semoga Allah panjangkan umurnya dan segala kenikmatan ketaatan, banyak ngasih saya nasihat. Semuanya tentang ilmu. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada ilmu. Beliau ngasih contoh begini, ini bagus nih ya. Jadi biar yang nonton ini paham, saya ceritakan semua ya, semua perjalanan saya. Bukan satu orang, dua orang, banyak orang. Yang namanya ada ya saya sebut, di antaranya Habib Zain bin Smith. Kalau tadi Habibnya Singapura gak saya sebut, ya sengaja privasinya beliau. Ya beliau gak ingin disebut namanya ya, gak ingin disebut
namanya. Habib Zain perintahkan sama saya soalnya, sampaikan ke orang-orangnya, sampaikan ke orang-orang. Saya bilang saya punya majelis ya sepekan sekali. Sampaikan ke orang-orang. Ini beliau mengasih contoh gini. Kalau sekarang misalnya ibu-ibu pemirsa ada kerabatnya meninggal, tinggalnya di Amerika. Punya warisan 30 miliar buat Anda. Kira-kira berangkat marani atau biarkan saja? Ayo jujur. Punya kerabat tinggal di Amerika, kerabatnya meninggal, punya warisan 30 miliar untuk Anda. Tapi syaratnya Anda harus berangkat ke sana untuk mengambilnya. Berangkat atau gak paten? 30 miliar no. Berangkat atau gak paten? Berangkat, betul? Ya, duit loh nih. Rezeki dari Allah Ta'ala, hak halal. Itu halal. Betul ini, bukan palsu. Artinya betul-betul warisanmu. Pertanyaan saya, kira-kira berangkat atau enggak berangkat? Jujur mawon. Berangkat ya, mengambil hak. Tidak ada yang mencela, bahkan orang mengatakan selamat jalan, ya jangan lupa ya oleh-olehnya, nanti saya didumi, betul begitu kan ya? Sementara Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu yang mewarisi Nabi. Nabi punya apa, itu dikasihkan ke ulama. Nabi punya apa, dikasihkan ke ulama. Jadi kalau kamu tahu ada ulama, mbok parani apa mbok tinggal? Enggak ya. Maksudnya itu semangatnya marani podo bek duit apa gak gitu loh ya. Al ulama warathatul anbiya. Makanya nih warisannya Nabi ini mahal, warisannya ilmu dan ulama. Karena ilmunya enggak ditulisan. Makanya Nabi enggak mengatakan warisannya itu berupa tulisan, enggak. Warisannya berupa kalimat-kalimat, enggak. Tapi warisannya adalah ilmu yang dititipkan di dada para ulama. Kita disuruh cari para ulama. Kemudian Habib Zain bin Smith juga mengatakan akhir zaman ini banyak soalnya itu duduk lumayan, setiap kata yang keluar itu ilmu semua. Ya, setiap kata yang keluar itu ilmu. Makanya yang bisa saya sampaikan, yang saya rekam banyak di kepala dan di hati. Tapi kan gak semuanya bisa disampaikan. Di antaranya beliau mengutip ucapannya Habib tempo dulu, ya zaman dahulu kala. Di akhir zaman ini tidak ada yang lebih manfaat, dari 3 hal ini. Jadi ada 3 amalan yang paling bermanfaat untuk umat di akhir zaman. Yang pertama adalah istighfar, sholawat, sodakoh. Ini bukan urutan 1, 2, 3 ya, semua sejajar ya. Istighfar, sholawat, sodakoh. Itu amal yang paling mujarab di akhir zaman. Apa itu? Istighfar, sholawat, sodakoh. Gampang atau susah? Gampang. Itu menurut ibu-ibu, ceken awakmu. Satu hari ini kamu istighfarnya berapa kali? Ngerasaninya lebih banyak atau istighfarnya yang lebih banyak? Sholawatnya berapa kali? Sedekahnya itu berapa kali? Ya, berapa banyak? Jadi sedekah, sholawat, istighfar. Sedekah, sholawat, istighfar. Udah, apalagi ibu-ibu yang sadar diri umurnya 50 tahun ke atas. Jadi udah deket sama mati itu. Ya Bu ya, yang udah deket sama mati, bapak-bapak juga pemirsa, saya juga udah mendekati mati, udah 45 ya. Itu harus lebih banyak sedekah, sholawat, istighfar. Gampang, gak angel. Coba kita disuruh tahajud berat, poso sebulan 3 kali berat, Senin Kemis lebih berat, Daud tak sanggup. Ya, ini kalau udah itu semua nggak bisa, diajak sholawat, istighfar, sodako juga berat. Ya naudzubillah min dzalik. Makanya ini amalkan. Apalagi sekarang lagi ada banyak penyakit, ya sholawatnya tadi tibil kulub kuatkan. Dan ini di bulan Rajab, bulan istighfar. Perbanyak istighfar. Bagaimana ucapan istighfarnya? Terserah. Yang penting dibaca ya. Yang penting dibaca, diistiqomahkan. Dibuat misalnya angka minimal 1 hari 100 kali. Minimal gitu ya. 1 hari 100 kali. Lebihnya adalah bonus ya, seperti itu.
Nah ikhwani rahimakumullah, itu di antara hikmah dari sekian banyak hikmah yang saya peroleh dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di kota Madinah. Kemudian ya ketemu banyak hal sih, ya baik itu manusia atau yang lain. Saya waktu tawaf juga ketemu orang yang duduk di kursi roda, orangnya kecil, ya bentuknya tidak sebesar kita, ya. Kemudian dia juga kakinya mungkin sudah nggak bisa bergerak, pakai kursi rodanya kecil, orangnya juga kecil, jadi pakai remote itu ya, nggak ada yang nyurung, sendirian sama ngaji nyantai, ngaji tawaf gitu. Nah yang dikasih Allah Ta'ala ujian seperti itu aja nggak mumet kok ya, menikmati lah. Awakmu ki seger waras gede ngadeg melayu ya bengak-bengok kok bengak-bengok sambat gak ente-ente, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apa? Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa nih? Ya ini yang saya dapat ya begitu ya. Ternyata setelah disimpulkan dapat satu kesimpulan dari semua perjalanan. Oh iya, saya waktu berangkat itu berangkatnya kan hari Minggu ya. Minggu harusnya terbang. Ternyata berkat doa ibu-ibu pesawat saya nggak jadi terbang. Pesawat saya rusak. Jadi sudah, padahal itu pesawat yang salah satu maskapai terbaik di dunia. Udah mau terbang ini, tiba-tiba mandek. Mohon maaf, ini ada kerusakan sistem. Kita akan belok dulu, terus berhenti. 2 jam memperbaiki, mohon maaf tidak bisa diperbaiki, kemudian parkir ya, coba turun dulu, tunggu, mohon maaf gak bisa diperbaiki, akhirnya dikirim ke hotel. Nah karena maskapainya maskapai besar, hotelnya juga bintang 5, nginep semalam di Jakarta, di hotel bintang 5, hebatnya itu ya, besok siangnya dijanjikan sama maskapainya mau terbang, ternyata dandaninya belum selesai. Selesainya baru maghrib, ba'dal isya baru berangkat. Subhanallah, lebih dari 1 kali 24 jam itu penerbangan ditunda. Itu seluruh jamaah umrah Indonesia yang ada bareng satu pesawat sama saya dari berbagai kelompok itu, saya ketemu orang-orang luar biasa. Gak ono sing sambat. Gak ada yang sambat, semua menikmati ya, semua nyantai, semua legowo ya, semuanya asyik. Coba kalau jenengan itu, iki piye karepe iki? Sido mangkat apa ora? Ra cethoy. Gitu kan? Semua menikmati. Waktunya sarapan, waktunya tidur, makan siang, makan siang. Bahkan ngomong alhamdulillah kita umrohnya ini sekali tapi pahalanya 2 kali. Kenapa? Yang pertama udah mau berangkat ya jadi. Nah sekarang berangkat lagi, update status. Iya. Kalau kemarin bismillah, sekarang alhamdulillah. Terus bismillah lagi itu. Nah itu ikhwani rahimakumullah, legowo. Dikasih hadiah pesawatnya nggak terbang itu, hatinya mikirnya bagus semua. Ya mikirnya alhamdulillah kok belum mabur, Indonesia nih ya, belum mabur ya, kemudian diberhentikan. Coba kalau sudah terbang baru tahu rusak lah piye gitu ya. Itu Indonesia banget itu. Indonesia banget itu, muslim tenanan ya, muslim Indonesia. Selalu berpikir positif. Maka hidupmu kalau mikir enak-enak kan jadinya pena. Kalau mikirnya jelek-jelek walaupun enak jadinya enggak enak. Jelas? Apa? Udah gitu ya. Jadi itu perjalanan saya mengunjungi bukan cuma satu ulama, ada beberapa ulama yang saya kunjungi. Saya juga ketemu dengan Syekh Abdurrahim Al-Banjari, orang Banjar yang tinggal di Mekah, yang nulis banyak buku ya. Juga dapat hadiah salah satu tulisannya ya. Saya ketemu sama ulama. Saya juga ketemu di Madinah Al-Munawwarah dengan satu ulama dari Tarim Hadramut. Ketemunya ketika selesai dari sholat itu ya, tak lihat ini Hadramut Tarim ini wajah ulama, saya samperin gitu ya. Alhamdulillah juga ketemu ulama.